Shalom semuanya, apa kabar? Sudah lama kita tidak berkumpul lagi di ibadah kita di hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita di ibadah online ini, marilah kita berdoa dulu. Tuhan, setelah kami ingin memulai kebaktian ini, Tuhan kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga berkati pemain musik, LCD, kameramen, dan juga yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya kita dapat menyerapi apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, untuk lagu pertama kita nyanyikan lagu Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan semuanya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kudus selama-lamanya, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kudus selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih ya? Kita nyanyikan lagu Ku Ada. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
ku kan memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sebelum kita masuk firman Tuhan, marilah kita nyanyikan lagu Lebih Dalam Ku Menyembah. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulangi dari awal, katakan sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom teman-teman semuanya. Ini pertama kali kita mengadakan ibadah online. Sebelumnya diinstruksikan bahwa teman-teman ibadahnya bisa bersama-sama dengan ibadah umum, mengikuti ibadah online secara umum. Sementara kita belum bisa menyelenggarakan ibadah remaja karena kita dilarang untuk datang ke gereja. Nah, mulai kali ini kita akan mengadakan ibadah online secara berturut-turut setiap minggunya, supaya teman-teman bisa mengikuti ibadah di rumah dan juga supaya teman-teman mendapatkan berkat secara rohani dan juga teman-teman bisa terkoneksi dengan Tuhan melalui ibadah online yang diselenggarakan oleh GP Muara Karang ini. Nah, sekarang kita akan bersama-sama nih mendengar firman Tuhan dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 dan ke-9. Kita baca bersama-sama ya. Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Nah, teman-teman, selama corona ini kita tuh dipaksa oleh Tuhan, mau nggak mau Tuhan memaksa kita untuk dekat dengan orang tua kita, atau mungkin tidak orang tua kita, dengan keluarga kita di rumah. Tuhan memaksa kita dengan kondisi seperti ini, akhirnya kita bisa dekat dengan keluarga. Meskipun belum tentu benar-benar dekat, tapi setidaknya kondisi ini memaksa kita untuk selalu bersama dengan keluarga di rumah. Mungkin papa mama kerja di rumah, atau mungkin masih bekerja, cuman aktivitasnya dibatasi. Masih bekerja di luar, tapi aktivitasnya dibatasi. Jadi Tuhan memaksa kita untuk dekat dengan keluarga kita. Nah, ketika kita semakin dekat dengan papa mama kita, usia kita semakin dewasa, kita semakin tahu bagaimana kita menilai sifat orang tua kita masing-masing, bagaimana orang tua kita itu sifatnya seperti apa, kita bisa mengevaluasinya. Nah teman-teman, ayat ini memang mengatakan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Tapi sayangnya tidak semua ayah dan tidak semua ibu itu bisa mendidik anaknya dengan baik. Tidak semua ayah atau ibu bisa mengajar anaknya dengan baik. Mereka tidak pernah atau hampir tidak pernah mendidik secara langsung, secara formal seperti guru kita. Nanti kamu harus gini seperti ini ya, hidup itu seperti ini. Dan kamu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh papa. Kamu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh mama. Nah teman-teman semuanya, enggak pernah seperti itu. Jarang sekali orang tua itu benar-benar kita didudukin terus kemudian dinasihati secara langsung atau dididik secara langsung tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita enggak pernah diajari seperti itu. Mungkin orang tua kita tidak ahli, mungkin orang tua kita tidak mengerti parenting dan sebagainya, makanya mereka tidak bisa mengajar atau mendidik kita dengan baik. Nah meskipun demikian, meskipun kita tidak diajar dan dididik secara langsung, tapi kita menerima didikan pasif mereka. Kalau mengajar langsung gini kan didikan aktif. Jadi seperti saya sekarang berkhotbah, itu namanya didikan aktif. Ada didikan pasif. Didikan pasif itu perlakuan atau kelakuan hidup sehari-hari yang teman-teman semua bisa lihat secara langsung. Jadi contohnya nih, anak kecil nggak bisa berkata-kata kasar, tapi orang tua mereka menambahkan vocab
kata-kata kasar, kata-kata makian. Kan orang tua nggak mungkin dong ngajarin, nanti kalau temanmu salah kamu bilang tit. Nanti kalau kamu ada apa-apa kamu maki temanmu tit gitu. Nggak seperti itu. Nggak pernah diajar seperti itu. Atau kalau marah-marah, kamu kalau marah sama temanmu harus ngomong seperti ini. Tit, nggak seperti itu ya. Tapi ketika orang tuanya marah kepada anaknya, dasar anak seperti ini. Atau orang tuanya mungkin sedang telepon, nah kalian dengar, itu mendidik secara pasif. Jadi meskipun kalian nggak diajar langsung, tapi kalian kan bisa melihat. Dan secara nggak langsung dipelajari. Dipelajari dan kadang-kadang diterapkan. Jadi bagaimana anak yang nggak bisa memaki, nggak pernah diajari memaki, bisa memaki? Nah karena mereka menerima didikan pasif. Gimana anak yang nggak pernah berantem bisa suka berantem? Menerima didikan pasif. Mungkin orang tuanya suka mukul-mukul, kemudian anaknya di sekolah suka mukul-mukul. Jadi menerima didikan pasif dari orang tuanya, kemudian dilakukan. Nah orang tua kita juga mendidik kita secara pasif. Nah, orang tua kita tentu nggak sadar dong, apa yang sudah diajarkan namanya juga didikan pasif. Secara nggak sadar dia mendidik kita, ayah kita, ibu kita secara nggak sadar mendidik kita. Didikan pasif. Nah, didikan pasif mereka tentu bisa bermacam-macam. Orang tua kalian juga tentu didikan pasifnya bermacam-macam dan masing-masing orang tua didikan pasifnya berbeda-beda. Nah, teman-teman, ayat ini kan memang seharusnya ditujukan bagi anak-anak yang papa mamanya itu benar-benar mengajar dan mendidik kan. Dengarkanlah didikan ayahmu. Orang papa aja nggak pernah didik aku, dengarkanlah ajaran ibumu. Mama aja nggak pernah ngajarin aku. Untuk jadi anak remaja yang baik itu gimana? Untuk jadi pemuda yang baik itu gimana? Kalau aku nanya malah dimarahin. Bayangkan seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, ayat ini sebenarnya bisa kita pakai itu. Ayat ini bukan sebenarnya maksudnya adalah pelajari bagaimana cara orang tuamu itu mendidik kamu. Baik secara aktif maupun secara pasif. Nah, melalui hidup orang tua kita dapat pelajaran apa? Misalnya saat ini orang tuamu, kamu melihat orang tuamu tidak begitu sukses. Nah, apa yang kamu pelajari dari kehidupan orang tuamu yang tidak begitu sukses menurut kamu? Atau kamu pandang orang tuamu itu sukses? Apa yang bisa kamu pelajari dari orang tua yang kamu pandang sukses? Nah, teman-teman, sukses itu nggak hanya selalu dari sisi materi ya, tapi dari achievement atau penghargaan yang dia dapat, atau tahapan hidup yang dia dapat, atau mungkin orang tuamu itu sekarang berhasil membahagiakan kamu dan berhasil membebaskan kamu dari penderitaan yang dulu pernah dia alami. Nah, itu juga termasuk kesuksesan. Nah, atau kamu sekarang mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada yang didapat oleh orang tuamu. Itu juga sebuah kesuksesan yang dimiliki oleh orang tuamu. Jadi nggak selalu materinya berlimpah kesuksesan itu. Tapi teman-teman bisa perhatikan bagaimana cara orang tua kalian hidup dan mengajari kalian secara pasif. Kita sudah dewasa, kita sudah mulai dewasa, udah mulai remaja, udah mulai pemuda. Jadi kita harus mulai bisa mengevaluasi bagaimana cara mereka hidup dan langkah apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh orang tua kita. Kita harus belajar itu, perhatikanlah cara orang tua mendidik secara pasif itu. Supaya kamu bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kamu inginkan dan bahkan tidak diinginkan oleh orang tua kalian. Jadi semakin dewasa, kalian ini belajar mengevaluasi bagaimana kehidupan orang-orang tua di sekitar kalian, dan dari situ kamu belajar dan kamu bisa menuntun, membuat langkah-langkah untuk membuat hidupmu jauh lebih berhasil dari orang tuamu. Orang tuaku gagal, aku harus seperti ini nih. Aku mempelajari kegagalan orang tuaku. Oh, orang tuaku sukses, aku harus seperti ini nih supaya bisa sukses seperti orang tuaku. Jadi teman-teman semuanya, ingatlah didikan ini. Perhatikanlah didikan ayahmu dan ajaran ibumu. Meskipun mereka enggak mengajar kamu secara aktif, tapi secara pasif kamu harus belajar. Orang tua kalian atau orang-orang tua di sekitar kalian itu mengajari kita secara pasif. Dan ingat, didikan ini benar-benar, didikan pasif benar-benar nyata dan bisa
benar-benar terjadi atau dialami oleh seseorang. Kayak misalnya kamu main media sosial. Nggak ada yang ngajarin kamu, menyuruh kamu untuk ikuti challenge TikTok. Challenge apa? TikTok atau di mana di media sosial pokoknya. Nggak ada yang ngajari kalian untuk ngikuti challenge di media sosial. Nggak ada orang di dalam media sosial tuh ngomong, "Hey, kamu Daniel, kamu ikuti challenge seperti ini." Nggak ada seperti itu. Tapi kenapa Daniel tiba-tiba bisa ngikutin? Karena menerima didikan pasif. Didikan pasif, lihat, lama-lama ngikut. Makanya ada ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk merubah kebiasaan yang baik. Nah, mungkin teman-temanmu tidak mendidik dan mengajari kamu untuk berbuat jahat. Tetapi secara pasif mereka tuh membawa kamu kepada lingkungan yang mendidik kamu untuk jadi anak yang tidak baik. Media sosial juga sama. Media sosial tuh ada yang mendidik kamu untuk jadi baik dan ada yang mendidik kamu untuk jadi yang tidak baik. Karena teman-teman harus waspada, kalian sudah mulai remaja, kalau sudah mulai pemuda, harus bisa mengevaluasi, bisa memperhatikan didikan dan ajaran yang bisa semakin membuat kamu semakin dewasa dan dekat dengan Tuhan. Teman-teman semuanya, ingat ini dengan baik-baik. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kalungkanlah itu pada lehermu, jadikan itu mahkotamu. Artinya apa? Ini jadikan didikan ini benar-benar berarti. Jadikan didikan atau apa yang kamu pelajari dari orang tuamu, apa yang kamu pelajari dari orang-orang sekitarmu itu benar-benar jadi bekal buat hidupmu nantinya ke depan. Ini yang harus kamu ingat dan kamu bawa kemana-mana. Dengan membawa didikan yang baik ini, kita akan bisa bersama-sama jadi pemuda teladan, pemuda sukses, pemuda yang bisa dipakai Tuhan luar biasa, pemuda yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang, mempengaruhi banyak orang. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merasa nggak mampu, kita mohon sama Tuhan Yesus Kristus, tolong saya supaya saya bisa mempelajari didikan pasif yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus tolong saya, teman-teman mohon pada Tuhan, berdoa pada Tuhan supaya dapat didikan yang baik. Sekian firman Tuhan saat ini, meskipun singkat, tapi teman-teman resapi dengan baik ini. Ingat, pelajari dengan baik hal-hal yang diajarkan secara pasif oleh orang-orang di sekitarmu. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus telah memberkati kami. Tuhan berkati anak-anak pemuda dan remaja GIP Muara Karang yang mendengar firman Tuhan ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa belajar dari kehidupan kedua orang tua mereka atau kehidupan orang tua mereka, kehidupan orang-orang tua yang ada di sekitar mereka. Tuhan tolong supaya mereka bisa mempelajari dengan baik dan Tuhan berkati mereka supaya mereka bisa mendapatkan hikmat dari apa yang diajarkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Roh Kudus beri mereka kemampuan untuk mengevaluasi dan mereka bisa menetapkan prinsip-prinsip hidup yang bisa membuat mereka berhasil di masa yang akan datang. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami akhiri ibadah ini. Tuhan berkati anak-anakmu dengan berkat dari Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, ibadah online minggu depan, jika teman-teman ingin bersama-sama dengan kita melayani, teman-teman bisa datang ke gereja dan nanti kita akan hubungi melalui pesan singkat supaya teman-teman bisa bersama-sama dengan kita semua, tim, untuk bisa melayani Tuhan di ibadah online. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.